إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin, sidang salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu golongan yang diwanti-wanti oleh Allah untuk dijauhi, karena golongan ini adalah sangat berbahaya dan sifat-sifatnya Allah perintahkan untuk dijauhi, karena sifat mereka adalah sifat yang paling buruk oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling jelek. Di awal-awal Al-Baqarah Allah ungkapkan di situ ada 3 golongan. Yang pertama golongan yang muttaqin atau golongan orang beriman. Yang kedua golongan orang kafir. Yang ketiga adalah golongan orang-orang munafik. Nah, ternyata kalau kita lihat ayat-ayat ini, justru golongan ketiga ini lebih banyak ayatnya Allah jelaskan di awal Al-Baqarah. Sekitar 13 ayat Allah jelaskan terkait golongan yang ketiga dibandingkan golongan yang pertama dan kedua. Nah, ada apa? Ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu sangat berbahaya sekali. Ibaratkan peribahasa kita, yaitu menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Mereka menampakkan keislamannya, akan tetapi di dalam hatinya mereka benci sekali terhadap Islam, benci sekali terhadap Nabi SAW. Bahkan kebenciannya sudah sampai ke ubun-ubun. Dan luar biasa, kalau di zaman Rasulullah, orang-orang munafik itu tidak terlihat. Mereka menyimpankan kekufuran, akan tetapi akhirnya terbongkar dengan adanya ayat-ayat yang turun. Karena sifat mereka adalah ketika di mana situ ada kekuatan, mereka berada di sana. Ketika kekuatan ada pada orang kafir, mereka nampakkan jati diri mereka. Ketika kekuatan ada di pihak Islam, seperti ketika Nabi ketika berada di kota Madinah, kekuatan ada di pihak Islam, mereka pura-pura Islam agar mereka tidak dimusuhi, agar mereka mendapatkan jatah ghanimah, jatah perang, dan begitu selanjutnya. Nah, itulah orang munafik. Hudzaifah di dalam kitab Al-Musannaf Ibn Abi Syaibah, beliau pernah mengatakan, al-munafiquna fikum al-yawma ashaddu minal munafiqina fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik di tengah-tengah kalian, kata beliau, itu lebih berbahaya, lebih dahsyat, lebih sadis daripada orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia ditanya, perawi bernama Syaqiq Ar-Rawi, beliau bertanya, ya Aba Abdullah, itu panggilan kunya bagi Hudzaifah, kaifa dak? Kenapa bisa seperti itu?
Kenapa orang munafik di zaman mereka setelah peninggalan Rasulullah lebih berbahaya dibandingkan orang munafik di zaman Nabi alaihissalatu wassalam? Hudzaifah, sahabat Nabi, beliau mengatakan, ulaika munafiqun fi ahdi Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka orang munafik di zaman Nabi alaihissalatu wassalam asarru nifaqahum. Mereka rahasiakan kemunafikannya, sehingga banyak sahabat tidak tahu. Mereka datang bersama umat Islam, ketika di masjid mereka ada. Bersama umat Islam mereka ada. Akan tapi hati mereka bersama orang-orang kafir. Sahabat tidak mengetahui, tahu, bahkan Rasulullah pun tidak tahu di awalnya, tapi Rasulullah akhirnya tahu karena ada wahyu turun. Kemudian kata beliau, wa inna haula'i, ay haula, mereka ini, orang munafik di zaman kalian ini, a'lanu, mereka terang-terangan memperlihatkan kemunafikannya, memperlihatkan kebenciannya terhadap Islam, memperlihatkan kebenciannya terhadap umat Islam, memperlihatkan kebencian terhadap ajaran Allah, dia lihatkan kebenciannya terhadap umat Islam, terhadap Rasulullah, terhadap syariat Allah. Kenapa? Umat Islam saat itu dalam keadaan lemah. Persis terjadi zaman sekarang ini. Ketika umat Islam tidak berkuasa, ketika kekuatan tidak berpihak kepada umat Islam, terlihat bermunculan orang-orang munafik. Tapi kita tidak boleh menuduh dengan batang hidungnya, tapi terlihat ciri-cirinya. Allah ingatkan, siksaannya luar biasa Allah berikan bagi orang munafik. Kenapa demikian dahsyatnya siksaan? Nanti akan kita ungkapkan beberapa ayat. Karena mereka adalah perusak agama Allah. Umat Islam yang awam banyak terkecoh. Allah pun ungkapkan, mereka itu pintar berbicara. Kata-katanya bagaikan sihir. Pintar berbicara, pintar berlogika. Dan itu terjadi, dan itu nampak ketika umat Islam, terutama para pemuda yang jauh dari agama Islam, tidak paham Islam, dia terjerumus. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an. Bagaimana dahsyatnya? Ini adalah an-nifaq i'tiqadi. Nifaq amali saja termasuk dosa besar, dan itu siksaan juga besar. Ayatul munafik thalatha, kata Rasulullah, tanda-tanda orang munafik 3. Ini nifaq amali, bukan i'tiqadi. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, kata Rasulullah. Itu ciri. Dan ciri ini ada pada orang munafik i'tiqadi. Tanda orang munafik itu 3, kata Rasulullah. Jika berbicara dia banyak berbohong, banyak bohongnya. Berjanji banyak bohongnya. Kata-katanya manis, rakyat tersihir, tertipu. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia menyalahi janjinya, tidak pernah dia tepatin janjinya. Janji itu hanya sekedar janji untuk kepentingan dunianya. Ketika dunia itu sudah diraih, tidak peduli lagi dengan janjinya. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat dia khianati. Dan itu ciri, kata Rasulullah. Maka orang seperti ini hati-hati. Agama sedang memberikan tuntunan. Karena umat ini mayoritas tidak paham agama, wajar terjerumus. Kemudian nifaq i'tiqadi, ini yang tidak kita ketahui. Karena kita tidak bisa menuduh dia orang munafik i'tiqadi, karena dia mengatakan Muslim, KTP-nya Muslim, Islam KTP-nya. Akan tetapi justru perbuatan dan tindakan dan kata-katanya penuh kekufuran. Penuh kekufuran. Apakah karena kebodohannya, kejahilannya terhadap Islam, atau memang
hatinya memang kufur, wallahu subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Dan ini perlu kita wanti-wanti. Kemudian bagaimana siksaannya? Salah satu ayat surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin, sesungguhnya, Allah awali dengan kata penegasan, sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfal, di kerak paling dasar. Ad-darki itu adalah yang paling dasar, asfal paling bawah. Jadi bahasa asfal itu dari bahasa Arab, yaitu paling bawah, yang kita injak itu tempatnya yang paling bawah, paling dasar. Minan nar, dari neraka, kata Allah. Walan tajida lahum nasira, dan engkau ya Muhammad tidak akan mendapati untuk mereka, kau tidak akan mendapatkan untuk mereka pertolongan. Tidak ada pertolongan sedikit pun dari Allah. Dan Rasulullah pun tak bisa memberikan syafaat, dan syafaat tak berlaku bagi mereka. Walan tajida lahum nasira. Bagaimana dahsyatnya neraka Jahannam? Rasulullah pernah mengatakan, inna sakhratal azimata, sesungguhnya batu yang besar, kata Rasulullah, kemudian digelindingkan dari atas bibir neraka Jahannam, kata Rasulullah, itu tidak sampai ke dasarnya selama 50 tahun. Selama 50 tahun batu besar digelindingkan dari atas neraka Jahannam, kata Rasulullah, yang mana permukaannya kecil sementara dalamnya besar. Selama 70 tahun tidak sampai ke dasarnya. Itulah tempat mereka, kata Rasulullah. Begitu dahsyat siksaannya. Narukum, kata Rasulullah, api kalian yang ada dunia ini, juz'un min sab'ina, ada satu bagian daripada 70 bagian api neraka Jahannam, kata Rasulullah. Kita nggak bisa bayangkan. Gunung meletus, luar biasa dahsyat panasnya, merah berubah jadi hitam, kemudian berubah jadi putih. Dan itu kalau dilemparkan orang ke dalamnya, tidak mungkin bisa mendekat. Orang itu bukan hanya gosong, sudah jadi abu sudah. Itu satu bagian daripada 70 bagian daripada panasnya api neraka Jahannam. Luar biasa, Allah berikan siksaan. Kemudian mereka ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang kafir. Dalam surah An-Nisa ayat 140, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, kata Allah. Sesungguhnya Allah kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Kalau orang kafir jelas kufurnya. Apa itu Nasrani, Yahudi, mereka tidak menampakkan, mereka tidak menyembunyikan kekufurannya. Mereka terus terang, mereka bangga dengan agamanya. Itu tidak terlalu berbahaya, karena jelas mana hitam, mana putih, mana emas, mana yang bukan emas, jelas. Sementara ini mengaku sebagai Muslim, dan ini yang menjadi perusak agama. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang munafik dan orang kafir dalam neraka Jahannam, semuanya Allah kumpulkan di sana. Kemudian kita masuk kepada ciri agar kita tidak terbawa atau terinfeksi dengan ciri mereka. Apa ciri orang munafik? Allah ingatkan, terutama nifaq i'tiqadi. Mereka malas salat. Kalaupun pergi ke masjid untuk mengkecokkan umat Islam, dan mereka berpura-pura salat. Kalaupun salat, malasnya enggak ketolongan, malas-malasan dia salat. Dan zikir pun diucapkan di salat tidak seberapa. Dan itu info dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala, kata Allah. Yura'una an-nas
wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalaupun mereka menegakkan salat bersama umat Islam, qamu kusala. Mereka menegakkan dengan malas-malasan. Mereka tidak akan khusyuk. Karena khusyuk itu kalau niatnya ikhlas karena Allah. Karena hakikatnya mereka tidak mau salat. Qamu kusala yura'unan nas. Kalau mereka beribadah beramal, amalnya karena ingin ria. Yura'unan nas, ingin dipuji. Enggak lebih dari itu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak akan zikir kata Allah, hanya sedikit mereka berzikir. Zikir salat pun hanya sedikit. Makanya Nabi SAW ketika ada beberapa orang tidak hadir di jamaah masjid, langsung Rasul mengatakan, inilah salat yang paling berat bagi orang munafik. Dan itu terlihat. Dan sahabat pun mengatakan, kami tahu orang munafik ketika mereka tidak hadir berjamaah dengan Rasulullah. Kecuali kalau ada berita dia sakit, ada uzur. Nah, makanya Rasul mengatakan, inna athqalas salati 'ala munafiqin. Sesungguhnya salat yang paling berat orang munafik adalah salatul fajri wa salatul isya. Salat subuh dan salat isya. Salat subuh karena enaknya tidur. Salat isya karena enaknya berbincang-bincang, berleha-leha dan bermain. Dan mereka malamnya biasanya mereka bergadang, ngobrol dan seterusnya. Dan itu yang paling berat. Dua waktu itu mereka jarang nongol di masjid Rasulullah SAW. Dan ini kita harus hati-hati. Jangan sampai ada benih-benih kenifakan. Mungkin tidak nifak i'tiqadi, tapi benih-benih nifak. Ada rasa malas untuk salat 5 waktu, ada rasa malas untuk melangkahkan kaki ke masjid 5 waktu. Perlu waspada, perlu diperbaiki. Dan itu sangat berbahaya. Karena itu ada sifat-sifat orang munafik. Maka Allah abadikan agar umat Islam berhati-hati. Kemudian selanjutnya adalah suka istihza biddin wa billah wa ayati wa rasulih. Suka melecehkan, mempermainkan agama Allah. Bahkan Allah pun dilecehkan. Tuhanmu lemah. Kalau dia orang kafir mengatakan itu wajar. Kita khawatir yang ngomong itu adalah mengaku sebagai muslim. Sekarang heboh, kita nggak tahu, wallahu alam siapa, mungkin dia kafir. Dan ini melecehkan agama Allah. Nah, kenapa orang sangat berani seperti ini? Karena kondisi umat Islam yaitu kondisi yang lemah. Sehingga mereka berani menginjak-injak martabat ajaran agama Islam. Dan mereka tidak merasa takut karena mereka merasa berada di pihak yang kuat. Kemudian apa kata Allah di dalam surah At-Taubah? Wala in sa'altahum, jika kau tanya ya Muhammad mereka itu orang munafik, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Pasti mereka mengatakan, ya kami sekedar bercanda, kami sekedar bermain-main, hanya canda. Omongan kami itu hanya sekedar canda, bukan benar. Tapi ingat, agama tidak boleh jadikan bahan candaan. Allah enggak boleh jadikan bahan candaan. Syariat walaupun sekecil apapun syariat, hatta dia syariat itu hukumnya mubah atau sunnah, tidak boleh dijadikan barangan candaan. Apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Allah Tuhan Sang Maha Pencipta, pemilik pengatur semesta, wa ayatin dan ayat-ayatnya, wa rasulih dan rasul utusannya, kuntum tastahzi'un, kalian berbuat istihza, melecehkan,
merendahkan. Apa kata Allah? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Enggak perlu ungkapkan uzur. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir, kata Allah. Enggak cukup minta maaf, enggak minta maaf enggak ada gunanya. Bertobat kepada Allah, itu yang benar kalau dia mau menyadari dirinya atas kesalahannya. Bertaubat, baca syahadat kembali. Kena kata ialah kata yang kufur, melecehkan Allah, melecehkan Allah, melecehkan Rasul, itu kafir, murtad. Dan orang seperti ini kita harus wanti-wanti. Dan itu sudah tidak asing sekarang ini, sudah bertaburan keluar, bermunculan. Umat Islam harus waspada orang seperti ini. Kemudian terakhir, kebenciannya, kata Allah, terhadap ajaran Allah, bahkan terhadap kalian umat Islam, kebenciannya luar biasa. Justru mereka lebih senang, lebih cinta kepada orang kafir. Itu ciri. Lebih senang bergaul dengan orang kafir, lebih senang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin daripada saudaranya seiman. Mereka lebih senang bergaul dengan mereka daripada bergaul dengan umat Islam. Sepertinya kalau bergaul dengan Islam ada rasa gerah, ada rasa panas. Sementara dia bergaul dengan kafir, dia merasa aman, merasa sejuk. Terbalik. Apa kata Allah dalam surah Al-Imran 118? Qad badatil baghdha, sungguh, kata Allah, pakai qad itu ditahqiq untuk menguatkan. Sungguh nampak kebencian, kata Allah, min afwahim, dari mulut mereka. Nampak itu dari mulut mereka keluar kata-kata pelecehan, keluar kata-kata membencikan ulama, merendahkan ulama, dan seterusnya. Terlihat. Wa ma tukhfi suduruhum, kata Allah, apa yang mereka simpan dalam hati mereka, akbaru, lebih besar, lebih dahsyat lagi kebenciannya. Qad bayyana lakumul ayat, kata Allah, sungguh kami, kata Allah, telah jelaskan kepada kalian ayat-ayat, untuk kalian ayat-ayat. Allah sudah jelaskan. In kuntum ta'qilun, jika kalian wahai umat Islam punya akal, jika kalian berfikir. Singkat adalah, orang-orang yang seperti ini kita harus waspada. Jangan sampai ikut-ikutan dengan mereka. Jauhi bergaul dengan mereka, kecuali kalau mau berdakwah, mendakwai mereka. Tapi kalau tidak, jauhi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya bagi agama Islam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an. Kesimpulan dari khutbah ini adalah, dari mana ayat-ayat yang sudah kita ungkapkan itu hanya secuil ayat, seuntai sedikit ayat yang Allah sebutkan, yang khatib sebutkan, dan banyak sekali ayat-ayat yang Allah sebutkan. Intinya adalah untuk hidup ini selamat, maka ikutilah ajaran Allah. Karena banyak orang-orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mengikuti ajaran Allah, ajaran nabinya, kita harus kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah. Artinya kembali Al-Quran dan kembali pada hadis, kembali kepada ajaran Nabi SAW. Dengan cara kita bersimpuh mengaji di majlis-majlis ta'lim, di situ diungkapkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Allah,
dan perkataan para ulama salafus salih terdahulu. Mereka juga bergelut dan mereka juga berjuang dalam dulunya mereka menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan, agar kita agama ini kita bawa masing-masing membawa agamanya, keyakinannya bisa selamat dalam kehidupan dunia ini menuju ke akhirat.